Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dunia Zahfa, channel yang membahas seputar traveling dan tempat menarik. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu dan jangan lupa like dan share kalau video ini bermanfaat buat kamu. Jadi hari ini kami sedang melakukan perjalanan menuju rumah angsa glamping. Jadi kami mau camping di akhir pekan ya teman-teman. Untuk lokasi campingnya berada di Ladang Hutan Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ya. Namanya Rumah Angsa Glamping. Masuknya sama seperti biasanya kita masuk ke gerbang utama Guci ya. Untuk tiket masuknya sendiri di hari libur, dewasa dikenakan 13.000 dan anak-anak di 12.000, mobil di 10.000. Untuk rutenya sendiri, saat kita setelah masuk dari gerbang Guci, itu ada belokan ke kanan yang pertama kali di dekat jeep-jeep. Kita ikutin belokan ke kanan itu ya, kita belok ke kanan, terus kita ikuti jalurnya dan kita bakal ngelewatin beberapa hotel dan beberapa villa. Untuk rutenya sendiri sebenarnya lebih deket lewat gerbang belakang Guci ya, cuman gerbang belakang Guci itu posisinya jalannya nggak sebagus di gerbang depan. Dan biasanya memang juga jarang ada petugas di situ. Untuk patokan selanjutnya, saat sudah sampai di SD Negeri 01 Guci, kita belok ke kanan ya teman-teman. Patokannya sampai di SD ini, terus kita belok ke kanan. Terus setelah itu, kita bakal ngelewati lebih sedikit pemukiman warga. Dan ini di jembatan warna-warni ini adalah jembatan terakhir yang akan kita lewati. Setelah itu kita bakal ketemu hutan-hutan pinus dan tidak jauh dari situ kita bakal sampai ke pintu masuk dari tempat camping kita yaitu Rumah Angsa Glamping. Kami sampai di lokasi kurang lebih jam 3 sore dan saat itu cuaca sudah mendung seperti akan turun hujan. Kebetulan kami sebelumnya sudah reservasi di tempat ini karena kami membawa rombongan anak-anak boarding di tempat suamiku kerja. Jadi kami udah ngetek tempat-tempat yang akan kami dirikan tenda. Untuk harganya sendiri itu variatif banget tergantung varian mana yang teman-teman pilih ya. Mulai dari glamping, camper van, ataupun bawa tenda sendiri, sewa tenda di tempat, ataupun cuman untuk acara gathering. Itu harganya berbeda-beda. Ada juga paket wedding dan paket lainnya. Bisa teman-teman lihat di video ini. Kami sendiri mengambil paket petualang ya, sewa tempat di 30.000 dan tiket masuk per orangnya 15.000 itu sudah termasuk parkir dan fasilitas umum lainnya. Setelah melakukan registrasi dan pelunasan pembayaran, kami langsung mendirikan tenda buru-buru banget, jadi aku nggak sempat nge-record banyak ya, karena posisinya udah mulai gerimis. Dan benar aja, waktu kami belum selesai mendirikan tenda, itu hujan turun. Jadi memang belum sempat nge-record banyak. Jadi kami memang ngatur setup tenda pun itu nggak sempat kerekam karena posisinya barang-barang tuh langsung dimasukin bertumpuk-tumpuk ke dalam biar nggak basah. Waktu udah selesai ngerapin setup tenda, itu posisinya udah gelap dan sudah maghrib. Jadi aku langsung salat maghrib. Untuk anak putri itu langsung masak-masak karena katanya mereka lapar gitu. Dan kebetulan di sini posisinya putra dan putri itu dipisah ya. Jadi kegiatan malamnya itu masing-masing untuk putrinya masak-masak sendiri di bawah playseatnya dan yang putra mulai bakar-bakar buat makan malam. Yuk, kamu bisa ada waktu kemarin gak ngajak Ustaz. Ya, kamu
Karena sebelumnya aku udah pernah naik ke puncak Iger Manis itu di sesi camping sebelumnya, jadi kali ini aku nggak ikutan naik ke puncak. Aku mempersiapkan sarapan untuk kami semua dan ditemani satu orang guru supaya nanti saat udah pada turun dari puncak itu bisa langsung sarapan. Walaupun puncaknya kurang lebih perjalanannya cuma 15 menit dan jalannya tidak begitu terjal, tapi tetap harus melakukan pemanasan sebelum melakukan pendakian. Jadi anak-anak boardingnya melakukan ice breaking dulu sebelum mereka melakukan pendakian ke puncak Iger Manis. Ini siapa ini? Setelah udah pada turun dari puncak dan udah pada makan dan melakukan aktivitas masing-masing, aku baru sempat keliling-keliling untuk nge-record lokasi-lokasi dan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Rumah Angsa. Di pertama pintu masuk itu ada office-nya dan ada cafe namanya Melebu Cafe. Menurutku untuk harganya itu nggak begitu mahal ya, wajar-wajar harga cafe aja gitu ya. Dan tempatnya cukup nyaman untuk ngopi-ngopi ataupun untuk duduk-duduk. Di depan pintu masuk juga terdapat musola, walaupun musolanya tidak terlalu besar tapi cukup bersih dan cukup strategis tempatnya. Dan di belakangnya ada satu bangunan toilet dengan 6 pintu yang setiap pagi selalu dibersihkan oleh petugas. Lalu di sebelah kanan setelah kita masuk ke area lapangan itu ada tempat duduk-duduk ya. Walaupun nggak begitu banyak, tapi tempat duduk-duduknya itu cukup strategis dan cukup membantu ketika hujan turun. Dan lapangannya ini cukup luas banget ya teman-teman. Namun untuk pengunjung yang camping di sini tidak diizinkan untuk mendirikan tenda di tengah-tengah lapangan karena lapangan itu merupakan fasilitas umum yang digunakan untuk seluruh pengunjung ya, baik yang akan camping ataupun yang gathering di pagi hari. Nah, ini untuk glampingnya sendiri posisinya berada di atas. Dari area glamping kelihatan seluruh pemandangan yang ada di bawah ya, pemandangan yang ada di lapangan dari tempat glamping Rumah Angsa ini. Jadi Rumah Angsa ini masih terus melakukan pembangunan ya, baik dari penginapan ataupun perluasan lahannya. Untuk di setiap area camping pun udah disediakan fasilitas listrik ya. Dan ini batu besar ini merupakan spot favorit yang ada di Rumah Angsa. Biasanya banyak banget yang pakai spot batu besar ini buat foto-foto, buat pre-wedding ataupun foto-foto keluarga. Di sisi sebelah kirinya dari arah pintu masuk agak jauh dari lokasi fasilitas umum toilet dan musola itu ada penginapan yang modelnya kayak box gitu teman-teman. Untuk penginapan box ini sendiri pemandangannya langsung ke hutan pinus dan agak terlihat sedikit ke arah lapangan ya. Cuma posisinya dia dekat banget dengan gerbang dari pendakian Iger Manis. Persis di belakang penginapan ini adalah jalur pendakian menuju puncak Iger Manis. Kurang lebih jam 10 lewat, itu cuacanya mulai berkabut lagi seperti akan turun hujan. Jadi kami siap-siap untuk beresin barang-barang dan siap-siap mau pulang. Dan waktu aku udah mulai ngeluarin barang-barang buat dirapiin tendanya, ternyata hujannya mulai turun, gerimis kecil pertama, dan lama-lama makin lebat. Akhirnya barang-barangnya aku tutupin pakai jas hujan. Lama-lama hujannya makin deras, akhirnya aku masukin lagi barang-barangnya ke dalam tenda supaya nggak basah dan nggak repot buat nyucinya. Aku sama suami juga bantuin ngerapiin tenda dom yang kami pinjem ya, karena ini lumayan banyak kami sewa barang-barang buat anak-anak boarding.
Jangan sampai ada barang-barang yang ketinggalan, karena kalau misalnya ada yang hilang pasti bakal kena denda. Jadi kalian pastiin semua barang-barang yang kami pinjam untuk kegiatan ini itu pulang dengan baik. Setelah barang-barang yang disewa itu udah pada beres semua, aku mulai rapiin tenda pribadi, dan ternyata ada kendala di bus yang kami sewa, yaitu busnya bannya nyangkut nggak mau jalan. Jadi suami ngecek terus ke sana. Tadi aku beresin sendiri dulu yang bisa aku beresin. Di posisinya ini masih hujan ya, emang bener-bener aku ngeberesin tenda dan suami itu dalam keadaan basah kuyup gitu teman-teman. Sampai jam 2 siang, waktu udah selesai sholat dan makan semua, itu bisnya belum mau keluar juga, belum bisa jalan. Akhirnya kami pada nungguin di kafe. Itu posisinya dingin banget, sampai kami berkali-kali repeat order ya, karena lapar dan dingin. Alhamdulillah kafenya ini cukup nyaman untuk kami nungguin bisnya sampai bisa keluar. Dan akhirnya aku ke mobil, tapi mobilnya nggak dinyalain karena dingin, supaya anak-anakku bisa tidur siang dulu karena mereka pada ngantuk. Itu mobilnya nggak tahu diapain sama bapak-bapaknya, kasihan banget sampai kedinginan pasti itu. Soalnya udah dari jam 11 tadi sampai jam 2 siang masih belum jalan. Alhamdulillahnya waktu itu tuh lagi ada ownernya di situ. Terus ownernya langsung pesanin dump truck supaya bisa ngederek bantu ngeluarin si busnya dari jebakan lumpurnya itu ya. Dan alhamdulillahnya walaupun agak tricky berkali-kali, malah dump trucknya yang nyangkut, tapi karena dump trucknya itu kan kekuatannya lebih kuat ya dibanding bus ini, alhamdulillahnya dua-duanya bisa keluar. Sama sekali nggak dipungut biaya dari pemanggilan si dump trucknya. Dan itu kami keluar dari area rumah angsa itu udah jam 5 sore, dan sampai di gerbang Guci itu udah azan maghrib. Sampai di sini dulu video perjalanan kami. Jangan lupa like dan subscribe video ini kalau bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu lagi di video perjalanan kami selanjutnya.